Pemirsa, Komedi Putar kembali dengan Bang Egy Sujana dan Mas Sobari dengan tema budaya maaf dan rekonsiliasi politik. Bang Egy, tadi Anda mengatakan mengenai pemimpin yang tidak tahu diri. Tapi sebelum itu kita terima dulu telepon. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam dari mana, Pak? Saya dari Tangerang, dari Dodi. Dari Tangerang, silakan. Begini Pak Sobari ya, apa saya pikir itu orang Indonesia itu bukan suka pemaaf, tapi itu toleran, suka toleran ya. Itu bukan suka kasih maaf, suka tidak mau ngaku salah. Jadi bukan pemaaf orang Indonesia. Tidak mau mengaku bersalah. Ya, tapi susah ngaku salah. Kita kan selalu ngaku salah, toh. Iya. Jadi kita toleran sama kita punya pemimpin. Jadi kita tidak mau hukum itu pemimpin. Baik. Iya. Itu jadi bangsa ini bangsa bodoh begini, Pak. Oke. Baik, Pak Dodi. Terima kasih. Bang Sobari, apa nggak begitu jelas? Pemimpin kita ini tidak pernah mau mengaku salah sebenarnya. Bukan soal memberi maaf atau meminta maaf, tidak pernah mengakui kesalahan. Tadi menurut Bang Egy kan istilahnya tidak tahu diri. Gimana menurut Anda? Itu dahsyat sekali itu. Sangat dahsyat bahwa orang merasa tidak bersalah. Karena kalau mengakui bersalah itu artinya pertama dia itu menunjukkan sifat tidak mampu menangani urusan-urusan pentingnya. Yang kedua bisa terancam perkara pidana, perkara macam-macam yang akan lebih mempermalukan dirinya, keluarganya, dan komunitas di sekitarnya yang dekat dengan yang bersangkutan. Dan karena itu yang dijadikan alasan-alasan. Banyak yang sudah di pengadilan yang salah pun tidak mengaku bersalah. Tapi itulah hukum. Hukum itu gumbal sekali. Perkara yang udah jelas salah itu bisa dibikin menjadi tidak salah. Tapi Mas, bukan hukumnya yang gombal, orangnya itu. Iyalah. Bukan karena kepada pengacara nih, Bang. Iyalah, tapi yang saya ingin katakan bahwa hukum hanya dijadikan suatu pembenaran. Bukan untuk pembenaran, tetapi proforma saja. Proforma, tidak disikapi sebagai sesuatu kiblat tingkah laku sosial, tingkah laku politik, tingkah laku kebudayaan. Tidak, hukum itu dagangan. Hukum itu dagangan, hukum itu perkara yang bisa, bahkan lawyer, orang yang menjadi lawyer yang sudah jelas. Tugas lawyer itu kira-kira hanya berada di garis tengah untuk tidak membiarkan pasien atau seseorang dihukum secara berlebihan atau dibebaskan secara berlebihan. Dan dia harus berada di titik tengah itu. Bukan untuk membebaskan orang dari kesalahan. Jadi antara lawyer dan pejabat yang tidak tahu diri menurut istilah dia tadi. Saya kira mereka itu sangat tahu diri. Sangat tahu diri sehingga mereka harus melindungi diri gitu loh. Sangat tahu diri. Gimana Bang Egy? Enggak, saya kira berbeda sekali ya pemahaman tidak tahu diri itu. Dalam perspektif saya tidak tahu diri itu adalah saya tahu maksud Anda. Ya udah kalau dia tahu tidak usah dijelaskan. Buat pemirsa kan perlu juga. Oke. Jadi artinya mereka ini udah tahu sebenarnya sejujurnya salah, tapi tidak mau akui salah. Ini salah satu kategori dia disebut tidak tahu diri itu orang. Kemudian kategori yang kedua dia sebenarnya nggak tahu persoalan itu tapi sok tahu gitu loh. Nah itu juga bisa tidak tahu diri orang itu. Kemudian yang lebih parah lagi orang ini udah tahu nggak benar tapi berlaku seperti orang benar. Ini kan gila nih orang ini. Nah ini yang kita mesti nggak perlu dimaafin kalau yang begini. Oke Bang Egy, sebentar kita rehat dulu menerima telepon. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Selamat malam Pak. Selamat malam. Malam. Iya Pak. Ini kan urusan kenegaraan. Jadi saya kira kalau bicara memaafkan pada bulan Ramadan yang nggak tepat.
Pak Agus, tolong volume televisinya dikecilin. Kalau ini kan kami diputar, maksud saya ini diplomat kenegaraan itu adalah masalah etika kenegaraan. Jadi tidak bisa satu orang memaafkan negara lain dengan satu orang minta maaf lalu rakyat bangsa lain memaafkan. Oke, ini kaitannya dengan negara tetangga. Ini kebijakan seorang pimpinan negara harus dijelaskan gitu kan? Ya. Baik Pak Agus, terima kasih. Kalau memang betul bijaksana, jadi begini. Bentar. Jadi mestinya Presiden segera menarik duta besarnya dari Malaysia. Oke. Dan kemudian mengusir duta besar Malaysia dari Indonesia. Baik Pak Agus. Terima kasih. Jadi kalau saya mau tanggapi sedikit Pak, saya pendapat dengan cara berpikirnya, konstruk kenegaraan itu kan tadi makanya saya bingkai dengan hukum. Maka dari itu kalau konteksnya tadi kita sedang persoalan dengan Malaysia, kita persoalkan di sini terus terang saya katakan presiden kita nggak tahu diri juga. Artinya nggak tahu diri, dia tuh punya otoritas. Dia tuh pemimpin negara kita, membawahi sekian 230 juta orang, 250 juta orang, kemudian ada warganya dilecehkan bahkan diperlakukan tidak benar dan secara hukum juga menjadi kasihan orang itu, tapi kok nggak ada harga diri kita sebagai bangsa. Nah itu perlu kita marah melihat presiden yang lembek begini. Jadi presiden ini nggak tahu diri menurut saya. Harusnya dia tahu diri. Dia menurut saya terlepas kita nggak suka dengan Soeharto dulu, dia jagoan di Asia Tenggara ini istilahnya. Nggak ada yang berani ganggu kita Indonesia. Di sisi positifnya itu. Tapi ini jenderal tapi nggak seperti itu, lain lembek itu. Nggak tahu jenderal Susi atau apa. Ya, gimana Mas Sobari? Benar Pak Agus tadi benar bahwa urusan kenegaraan, Pak Agus selalu membawanya ini pembicaraan ini khusus ke urusan kenegaraan. Kita lebih luas dari itu sebenarnya. Oke, tetapi tidak bisa diwakili satu orang kalau orang itu salah. Wakil itu salah, tapi kalau wakil itu benar kan memang kita sudah memilih seorang menjadi pemimpin itu mewakili kita. Dia berhak untuk berbuat apa saja atas nama dan demi kepentingan negara atau rakyatnya. Tapi kalau tindakannya salah, merugikan rakyat, wah, udah boleh. Negara yang berdaulat bisa dilecehkan oleh kekuasaan negara lain, wah itu sih. Mending kalau itu satu kali, itu negara kecil yang tidak tahu berdiri berkali-kali dan berkali-kali dia diam saja, berkali-kali juga dikhianati dan tidak ini, aduh. Ya itu tidak tahu diri itu presiden. Jadi harus bagaimana kita menghadapi pemimpin yang seperti itu? Kalau kita menghadapinya seperti sekarang, kita dialog, kita protes, kita kritik, dan kalau dikritik dia jangan marah. Kalau marah nggak ngerti demokrasi lagi dong. Masa orang bicara ngeritik untuk kebaikan bangsa kita dia marah. Nah oleh karena itu sikap kita ya kritik aja seperti ini. Kalau DPR bisa negur. Jadi teori saya namanya teori fungsional, sesuai dengan kapasitas dan otoritasnya. Kalau kapasitas dia DPR, di dalamnya ada otoritas yang artinya bisa mengawasi jalannya pemerintahan, ya tegur nih presiden. Nah kita kapasitasnya cuma rakyat, atau paling tidak sebagai advokat, atau sebagai kayak sekarang pengamat dan lain sebagainya, ya bisanya ngeritik, ya kita ngeritik. Jadi kalau masing-masing tahu diri dengan fungsi dan otoritas yang dimilikinya, insya Allah mekanisme berjalannya negara ini baik sekali. Nah oleh karena itu sebenarnya sebelum ini ditegur presiden karena dia tahu diri, dia punya otoritas, dia bisa lawan itu. Harusnya. Ya. Baiklah. Tinggal telepon aja Perdana Menteri Malaysia, kok jangan ganggu rakyat aku. Kalau itu kok ribut sama aku misalnya. Nah, begitulah kan sekali gitu. Sekarang kita terima dulu telepon dari pemirsa. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Selamat malam, Pak. Dengan siapa? Ya, halo. Ya, silakan, Pak. Dengan Pak Harmoko nih, Pak. Pak Harmoko di Jakarta. Di Jakarta. Ya, silakan. Jakarta. Di pos kota bukan? Iya. Saya sangat prihatin sekali sebagai rakyat, Pak ya. Ya, silakan. Terus? Itu negara kita dilecehkan sekali itu. Ya. Jadi menurut saya sebetulnya
warga kita suruh ke Malaysia, suruh kencing semua aja Pak itu. Jadi banjir itu. Membanjiri negara Malaysia. Baiklah, terima kasih. Iya, gitu aja Pak. Jadi pemimpin kita yang kurang tegas itu Pak, tolong Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Harmoko. Sebelum dijawab, kita rehat sejenak. Pemirsa, Komedi Putar segera kembali, tetaplah di JAK TV.